Halo Sobat Kompas semuanya, apa kabar? Kumaha kuota aman? Alhamdulillah, berarti kalian punya kesempatan untuk nonton film seru sebentar lagi. Terima kasih buat M. Rizky Prayoga, Del Del, Parijon Herdiana, Alan Shah, Nona Jawa, Nadira Maulida, Umul Mardiah, Panggil Ajah Al, Jokram Sekuad, Mulyadi Munip, Cecilia Susi Purwanti, Kevin Suri, Kita Gamer, Baby Huna, Dimas Herdiana, Setiawan, Samiliar, Dimas Baik, Kampus 08 Pagelaran, dan Sarijan Teo. Terus ada Ella Hendro, Roger Gaklah, Sri Suhartini, Irawan, Mikaela Putri, Anak Satu Film, Ridwan Sipahutar, Denny Lesmana, Homura Group, NFL 123, Randi Palgunadi, Aldi Biel, Irak Sanjaya, Sadiah, Praseno Mendol, Ahmad Paisol, Hari Sugiawan, Nayul, dan terakhir Firmanap. Terima kasih juga buat Sobat Kompas semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, rizki yang melimpah, dan lunas utang. Oke, sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Officer Black Belt. Salah ketep. Hari Senin isuk-isuk seorang pemuda bernama Jungdo bangun dari tidurnya. Bukannya cuci muka atau sikat gigi biar mulut gak bau jigong, dia malah melakukan push up, meregangkan urat-urat pangentodnya karena dia adalah seorang atlet. Atlet taekwondo, judo, kendo, dan konon katanya sebentar lagi dia akan menguasai jurus rengka gunung dan kamehame. Dari ketiga cabang olahraga tersebut, dia sudah berhasil mendapatkan sabuk hitam. Kemudian setelah itu, Jungdo meneruskan kegiatannya dengan main games Mobile Legends bersama 3 teman baiknya bernama Kang, Yang Ho, dan Wang Hyun. Ternyata dalam hal main games juga Jungdo bisa dibilang handal. Itu terbukti pada saat ketiga temannya game over duluan, Jungdo dapat menyelesaikan gamesnya seorang diri. Setelah puas bermain, Jungdo dihubungi ayahnya bernama Sangwoo, memintanya untuk membantu mengantarkan pesanan makanan ke pelanggan-pelanggan ayahnya. Sebagai info saja, ayahnya adalah pemilik warung makan sop burung belekok. Menurut pelanggan ayahnya, selain tampan seperti saya, Jungdo adalah anak baik, sopan, dan gemar menabung. Hal itu diiyakan juga oleh pelanggan satu ini bernama Bibi Sunjung, pemilik salon di daerah itu. Chicken is here. This is a service. 너 부털하러 와야 돼. 다음 주에 와. Nah, sepulang mengantarkan pesanan, Jungdo tak sengaja melihat seorang petugas keamanan bernama Cho Minjo sedang mengamankan seorang pria. 수갑 안 채울 테니까 그냥 갑시다. Jungdo yang melihat itu segera bertindak membantu Minjo. Melihat ada gelang elektronik di kaki si pria yang diringkusnya, Jungdo jadi penasaran dengan status pria yang dihajarnya itu. Atas tindakannya kemarin berhasil meringkus tahanan rumah, Jungdo mendapat piagam penghargaan dari Balai Pemasyarakatan Desa Seoul sebagai warga pemberani. Setelah itu, Jungdo dihampiri oleh seseorang yang nampaknya tertarik dengan kemampuan Jungdo. Dia adalah Sun Min, seorang manajer divisi pengawasan elektronik. Beliau menawarkan Jungdo ikut gabung ke dalam pasukannya
yang saat ini membutuhkan orang seperti Jungdo. Jadi, saat ini di Korea ada sekitar 5.000 orang yang memakai gelang elektronik di kakinya, termasuk pria yang diringkus Jungdo semalam. Mereka adalah mantan narapidana, pelaku tindak kekerasan seperti kejahatan seksual serta pembunuhan. Dan untuk mencegah mereka berbuat kejahatan lagi setelah keluar dari lapas, mereka membuat sebuah divisi yang akan mengawasi mereka selama 24 jam melalui gelang kaki elektronik. Artinya, jika mereka membuat masalah, maka Sunmin sebagai divisi pengawasan harus segera merespon, mendatangi lokasi mereka berada untuk melindungi para warga sipil. Nah, karena Pak Minjo sedang cedera parah, kantor divisi mengalami kekurangan orang di bidang petugas bela diri. Makanya Sunmin sangat berharap Jungdo mau ikut gabung bersamanya. Jungdo mengaku tertarik untuk gabung karena sepertinya pekerjaan itu cocok dan akan menyenangkan buat dirinya. 재밌나요? 제가 정말 뿌듯하고 보람 있는 일인 건 맞아요. 그게 재밌나요? 정말 많은 걸 느끼실 것 같아요. Nah, meskipun tertarik, Jungdo tetap akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang ditawarkan Sunmin, di mana dia langsung menemui teman-temannya meminta saran kepada mereka. Mereka berpendapat sepertinya pekerjaan itu layak dicoba karena cocok dengan Jungdo yang sukanya pukul-memukul serta memicu adrenalin. Tak hanya pada teman-temannya sebagai anak baik dan soleh, Jungdo juga meminta saran kepada ayahnya. Ayahnya akan mendukung apapun yang Jungdo lakukan asal itu positif dan Jungdo merasa senang melakukannya. Karena jika Jungdo berhasil, maka dia juga akan senang. Di mana besoknya, Jungdo mendatangi Sunmin menyatakan kesiapannya untuk bergabung. 도와줄 이정도 씨입니다. Salah satu petugas bela diri senior bernama Dongwon langsung memberi arahan bagaimana cara kerja di program mereka. Jadi, setiap petugas mempunyai daerah kawasan masing-masing di mana itu menjadi tempat tinggal para napi yang telah bebas. Tanda panah yang ada di monitor itu menunjukkan keberadaan mereka yang telah terhubung lewat gelang kaki elektronik yang mereka pakai. Jadi, jika monitor terlihat tanda panah berwarna kuning, maka artinya baterai gelang kaki si pemakai tersisa 30% lagi. Dan tugas pengawas hanya tinggal menghubungi sembari mengingatkan agar tahanan rumah itu segera mengisi daya baterainya. Namun, jika mereka menolak, maka pengawas harus bergerak mendatangi mereka didampingi petugas bela diri. Jaga-jaga jika mereka memberontak. Setelah 3 jam ngelelentuk di depan monitor, Jungdo belum juga menemukan ada masalah. Namun tiba-tiba salah satu panah di monitornya berwarna kuning. Setelah diperiksa, itu adalah milik tahanan rumah bernama Yang Ho, pelaku pemerkosaan nenek-nenek di bawah umur. Dia baru bebas 3 bulan lalu setelah menjalani hukuman selama 20 tahun. Jungdo pun segera menghubunginya, menyuruh Yang Ho mengisi daya gelang kakinya. Koploknya, dia malah menganggap Jungdo seorang kurir GoFood. Jungdo coba menghubunginya beberapa kali, tapi beberapa kali itu pula dia ditolak. Sehingga terpaksalah Jungdo harus menemuinya secara langsung didampingi Sunmin. Sebelum pergi, Jungdo dibekali peralatan terlebih dahulu untuk keamanannya seperti rompi anti masuk angin, pisau gobed, HT, dan alat krenyed. Di perjalanan, Sunmin memberitahu kalau Jungdo boleh menggunakan alat-alat yang dibawa asalkan situasinya mendesak. Tapi kalau target tidak melakukan perlawanan, alat-alat tersebut gak usah digunakan karena prioritas mereka hanya menjaga dan mengawasi mereka saja. Singkatnya, saat sampai di kontrakan tempat tinggal Yang Ho, Jungdo sempat memperhatikan setiap jendela kamar di mana semuanya memiliki teralis besi kecuali kamar kontrakan milik Yang Ho. Yakin
kalau itu akan dijadikan jalan Siang Ho untuk kabur. Jadinya, Jung-do meminta Sun Min saja yang pergi ke dalam karena Jung-do akan menunggu di luar, jaga-jaga kalau Siang Ho kabur lewat jendela itu. Di dalam kamar, Yang Ho memang sedang melakukan pelecehan terhadap seorang gadis dan Sun Min yang mengetuk pintu membuat Siang Ho merasa emosi. Dengan mudah, Jung-do melumpuhkan Yang Ho, tinggal nendang kanyut, lalu disetrum. Beres deh. 전자장치 허용 유지 의무 위반 및 당신은 묵비권을 행사할 권리가 있고 당신은 변호사를 선임할. Besoknya, Jung-do kembali mendapati tanda panah dari salah seorang napi yang tiba-tiba berwarna merah. Artinya, baterai gelang kakinya sudah lobet. Napi tersebut bernama Jong-in, dulu di penjara karena kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur. Dan kali ini, Jong-in malah terlihat berkeliaran menjauh dari kawasan yang diawasi Jung-do, yang kini terlacak sedang berada di taman bermain. Dan benar saja, Jong-in kepergok sedang mengintai anak-anak yang masih bulu kumuut. Beruntung, Sun Min keburu datang menghentikannya, mengingatkan kalau prioritas dalam pekerjaan mereka hanya sebatas mengawasi dan menangkap. Maka petugas tidak boleh main hakim sendiri. Jung-do lalu meminta maaf dan Sun Min terus memujinya, mengatakan kalau aksi Jung-do barusan sangatlah keren. Sebagai ucapan terima kasihnya, Sun Min ingin mengajak Jung-do makan. 저는 친구들이랑 좀 선약이 있어서 같이 사주시면 안 될까요? 근데 Singkatnya, mereka pun janjian di sebuah warung makan spesialis daging celeng atau babi, di mana mereka memperkenalkan diri satu persatu pada Sun Min. Si kacamata, namanya Kang Hyung-suk, sering dipanggil penulis K karena berprofesi sebagai penulis skenario. Yang gendut, namanya Yohan, sering dipanggil si lembab karena hidungnya sering berkeringat. Yang terakhir namanya Wang Hyun, panggilannya si cacing kremi. Selain orangnya lentur suka menggeliat, bapaknya adalah seorang penjual cacing cau. 예. 마음껏 시키세요, 마음껏. 감사합니다. 20인분이요? 네. 김치 전골 5인분 할까요? 네. 건배. Dari obrolan itu, Sun Min mengungkapkan kenapa dirinya tertarik bekerja sebagai petugas pengawas para narapidana. Padahal kalau dipikir-pikir, itu pekerjaan yang menantang resiko dan bahaya. Sun Min bercerita kalau dulu saat usianya 10 tahun, dia pernah mengalami kecelakaan mobil. Jadi ketika mobilnya sedang diparkir, tiba-tiba ada mobil lain muncul dengan kecepatan tinggi menabraknya. Membuat Sun Min tak bisa keluar dari mobilnya karena kaki kiri Sun Min saat itu terjepit dan susah dikeluarkan. Sampai pada akhirnya para polisi datang membukakan pintu lalu menolong Sun Min. Sejak saat itulah dirinya bercita-cita ingin menjadi seorang polisi agar kelak dia bisa membantu orang lain. Namun sayangnya cita-citanya gak bisa terwujud akibat bekas kecelakaan itu. Sehingga mendaftar jadi polisi pun pastinya percuma karena gak akan keterima. Kecuali kalau sesajennya besar kali ya. Hai. Hingga suatu ketika, Sun Min baru tahu ada pekerjaan seperti ini, mengawasi para napi yang telah bebas. Sun Min termotivasi untuk menjaga para pelaku kejahatan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. Mirisnya, dari sekian pelaku kejahatan, kebanyakan di antara mereka adalah pelaku pelecehan anak-anak di bawah umur. 미성년자 성폭력범들이 다수 있어요. 안전하게 보호받는 세상을 만들고 싶어요. 자, 가자. 팀장님을 형님으로 좀 모셔. 형님.
Beralih ke kantor divisi, seorang petugas sip malam bernama Dongju mendapati seorang napi kasus penculikan yang saat itu baterai gelang kakinya sudah mencapai 30%. Hanya saja saat Dongju menghubungi si napi malah menonaktifkan ponselnya. Masalahnya, di saat yang sama, seorang napi lain bernama Dowung yang dulu dihukum karena kasus pembunuhan malah terlihat berkeliaran keluar kawasan area pantauan. Jadinya, Dongju terpaksa menghubungi Sunmin dan Jungdo agar bersedia kerja lembur malam ini. Apalagi, kebetulan lokasi si Dowung tak jauh dari tempat mereka berada, hanya membutuhkan 5 menit saja jika ditempuh dengan jalan kaki. 씨가 외출 금지 어기고 밖에 나와서 계속 오케이. 일단 알겠어. 너희는 차에 있어. 위험해. 네. Sialnya, gelang kaki si Dowung sengaja dilepas sehingga membuat mereka kesulitan mencari keberadaannya. Dengan begitu, Jungdo menyarankan agar menggunakan drone milik Siohan untuk mencarinya, karena jika mencari seseorang lewat udara, itu akan mempermudah pencarian, apalagi di tempat padat penduduk seperti ini. Dan benar saja, lokasi Dowung pun berhasil ditemukan. Jungdo segera menuju ke tempat Dowung, dan Sunmin membantu mengarahkan Jungdo menuju si pelaku menggunakan earphone. 빽. 동기야 진짜 미안한데 조금만 더 빨리 하면 금방 잡을 수 있을 것 같아. 우회전 거기 오른쪽에 거기 건물 2개 옥상 보이지? 하나 둘. 오케이. 야 죽여버릴게. Setelah berhasil menemukan Dowung, Jungdo mengatakan kalau dirinya dari divisi petugas pengawasan yang ingin memperingatinya. Tapi Dowung yang sudah kagok edan langsung menyerangnya. 종도 왜 그래? 종도야. Dengan mudah, Jungdo menangani Dowung, tapi di luar dugaan, Dowung tiba-tiba mengambil pisaunya dan berniat mengakhiri hidupnya saja, membuat Jungdo seketika panik. Melalui earphone-nya, Sunmin berusaha memberikan pengarahan buat Dowung lewat perantara Jungdo. Jadi, Jungdo hanya mengikuti apa yang dikatakan Sunmin saja. 오늘 속상한 일 있으셨? 친구랑 다투셨어요? 오늘 속상한 일 있으셨죠? Ya, penyebab Dowung memutuskan gelang elektronik itu karena setelah 3 bulan menjalani kebebasan, dia selalu mendapat bulian dan olok-olok dari seseorang. Makanya, dia ingin membunuh orang itu karena merasa kesal. Dan setelah itu, dia akan mengakhiri hidup karena sudah tidak tahan lagi menjalani kehidupan yang berat ini. Mendengar alasan Dowung itu, Sunmin hanya bisa menenangkannya. Seharusnya Dowung bisa lebih sabar, karena jika dia sampai membunuh orang lagi, maka 20 tahun penahanan yang telah Dowung jalani akan berakhir sia-sia. Sunmin berjanji akan berusaha meminta keringanan hukuman buat Dowung, dan percayalah hingga saat itu tiba, Sunmin akan tetap mendampinginya sampai Dowung kembali ke jalan yang benar. Mendengar pernyataan itu, Dowung akhirnya bersedia menurunkan pisaunya dan bersedia menuruti apa yang Sunmin katakan. Singkatnya, saat pulang ke rumah, Jungdo mengungkapkan perasaan senangnya kepada sang ayah perihal pekerjaannya sebagai petugas bela diri. Dia juga bersyukur karena punya pendamping yang sangat baik. Namun seketika, perasaan ayahnya jadi kesal melihat berita di TV kalau penjahat yang telah melecehkan 15 anak di bawah umur bernama Kang Gijung tak lama lagi akan segera dibebaskan. Besoknya, seorang kepala badan kemasyarakatan kota Seoul merapatkan perihal pembebasan Gijung karena di kantor divisi petugas pengawasan kekurangan orang. Dan Sunmin berjanji akan berusaha mencari orang untuk melengkapi kekurangan anggotanya. Di tempat lain, Jungdo mampir dulu ke salon Bibi Sunjung
Secara tak sengaja dia melihat seorang pria mencurigakan keluar dari salon Bibi Sunjung, entah ada keperluan apa. How are you? Do you wanna put her today? 그럼 어떻게? Setelah dari salon Bibi Sunjung, Jungdo melihat kembali pria yang dicurigainya tadi. Kali ini Jungdo mendapatinya sedang memegang tangan seorang pelayan dengan sangat lama dan dia yakin kalau pria itu adalah pelaku kejahatan setelah melihat gelang kaki elektronik. Sehingga saat di kantor, Jungdo segera memeriksa daftar narapidana mencari tahu seluk-beluk napi tadi. Ternyata namanya Gumnam, dia adalah seorang penjahat kelamin, maka tak heran jika sikapnya jelalatan saat melihat wanita. Dengan begitu, Jungdo pun memberitahukan apa yang dilihatnya itu pada Sunmin. 근데 지금 움직이는데 출동해야 되는 거 아니에요? 전화 한번 해보죠. 뭐. Apalagi pada saat Sunmin memperingatkannya, si Gumnam seperti tak peduli, berkata kalau dia akan melakukan hal yang dia mau. Membuat Sunmin dan Jungdo panik, segera mencari keberadaannya, memeriksa setiap toko-toko yang mempunyai pelayan wanita. 이 사람 기억나. 아, 오늘 생일이라고 집에서 넌 이쪽? 아, 예. Setelah mencari ke sana kemari, tapi si Gumnam masih tak ditemukan. Seketika, Jungdo teringat pada salon Bibi Sunjung yang tadi pagi didatangi Gumnam. Curiga, jangan-jangan dia nyangsang di sana. Dan benar saja, si Gumnam ternyata datang ke salon Bibi Sunjung, bahkan setelah memasuki salon, dia mengunci pintunya. Beruntung, Jungdo segera datang, memecahkan pintu kaca, lalu menghajar si Gumnam. 당신은 많이 불리하고 이거 괜찮아. Saat pulang ke rumah, ayahnya bercerita kalau Bibi Sunjung tadi datang ke kedainya, berterima kasih sekaligus memuji Jungdo karena telah berani melawan penjahat. Dari obrolan itu, Jungdo sekalian menyelipkan pertanyaan untuk ayahnya perihal pekerjaan yang ayahnya senangi. Ayahnya menjawab kalau dulu saat seusia Jungdo, sang ayah suka sekali berakting karena itu bisa membuat orang lain bahagia. Dan ayahnya akan senang jika pekerjaannya bisa membuat orang lain bahagia. Mendengar jawaban sang ayah, Jungdo jadi ngerti bahwa pekerjaan yang paling menyenangkan adalah selain dapat uang, pekerjaan itu bisa berguna buat orang lain. Sementara itu, di kantor divisi, mereka melakukan rapat dadakan terkait Gijung si penjahat cabul 10 hari lagi akan dibebaskan. Dengan begitu, mereka akan membagi 2 shift saja, yaitu shift siang dan shift malam, masing-masing 12 jam. Namun karena korban si Gijung biasanya anak-anak PAUD, maka mereka akan memberi pengawasan ekstra di jam-jam siang saat anak-anak PAUD melakukan kegiatan sekolah. 제가 주간 근무를 맡겠습니다. 교대 근무 괜찮겠어요? 집에 제 아이를 보호하는 마음으로 하겠습니다. Saat di luar, tak sengaja Jungdo yang baru datang tiba-tiba mengatakan kalau dia ingin meneruskan pekerjaannya. Ya, mendengar pernyataan itu, tentunya Sunmin merasa senang. Memberitahu kalau Jungdo harus bersiap karena 10 hari lagi dia akan mengawasi penjahat kelas ikan sepat dan Jungdo dengan senang hati menerima pekerjaannya. 강기중은 위치 추적이 가능한 전자장치를 10년간 부착하게 됩니다. Sunmin terlihat memberikan sebuah jaket petugas pengawas kepada Jungdo, artinya sekarang Jungdo telah sah menjadi petugas pengawasan.
Sunmin dan Jungdo pun mendatangi Gijung untuk memberikan penjelasan terkait aturan yang harus dipatuhi setelah dipasang gelang kaki elektronik. Tak hanya itu, Gijung juga diberi sebuah ponsel agar Sunmin bisa menghubunginya. 하면 됩니다. 출발하겠습니다. Tak disangka, dibebaskannya Gijung mendapat penolakan dari elemen masyarakat. Itu dipaktakan saat Gijung akan dipulangkan, massa sudah menyambutnya dengan aksi protes. Karena memang sepertinya penjahat seperti Gijung tidak akan kapok dan menyesal meskipun telah dihukum 20 tahun. Faktanya, saat digiring menuju kediamannya, dia masih aja sempat memperhatikan seorang anak perempuan yang masih bulu kumuut yang nongol di sebuah jendela. Malam harinya, lingkungan di sekitar kediaman Gijung terlihat sepi sekali, bahkan Bangkong Kedot pun tak berani mengeluarkan suaranya. Namun saat petugas itu pergi, seseorang tiba-tiba muncul mendatangi tempat Gijung. Dia adalah Byung Sun, teman Gijung sewaktu di penjara. Byung Sun memberikan sebuah baju partai kepada Gijung, lalu mengajaknya ngobrol dan merokok di atas gedung. GPS가 같은 건물에서 위아래로 움직이는 건 발찌가 못 읽어. Ceritanya, mereka berdua telah menyelesaikan sebuah kesepakatan meskipun kita tidak dikasih tahu apa yang mereka sepakati. Namun yang jelas, rencana mereka pasti berbau kriminal. Keesokan harinya, Jungdo melihat ada pergerakan dari Gijung. Curiga kalau dia akan melakukan sesuatu. Jungdo segera bergerak mengintainya, di mana Sunmin menyarankan Jungdo untuk memakai earphone agar mereka bisa tetap berkomunikasi. 강기중 지금 계속 걷고 있거든. 보이면 알려줘. 네네. Memang benar, Jungdo menemukan Gijung sedang berjalan menuju sebuah pertokoan. 오케이. 조심해. 주변에 뭐가 있어? 2층에서 5층까지 애들 다니는 학원인데요. 위로는 안 올라갔어. Gijung kemudian masuk ke sebuah parkiran disambut oleh seorang pria bernama Min Wook. Di dalam mobil, Min Wook memperkenalkan diri kalau dirinya adalah seorang penjual video bokep di situs web gelap. Dia akan menjadikan Gijung sebagai pelaku utama yang melakukan pelecehan kepada seorang anak perempuan. Urusan mencari perempuan mah biar Min Wook yang urus. Pokoknya, Gijung tinggal siapkan stamina, pakai magic power bila perlu, jangan terlihat loyo di depan kamera. Dan Gijung akan menerima bayaran 1 juta won dalam setiap menitnya. Sungguh, pekerjaan yang sulit untuk ditolak, gaji besar, si otong juga basah. Kerja bagus. Ya, inilah kesepakatan yang dibicarakan Gijung dan Byung Sun malam itu. Bersamaan dengan itu, Jungdo muncul di hadapan mobil si Min Wook, tapi karena mobilnya menggunakan kaca gelap, Jungdo pun hanya bisa memandanginya saja sambil mengingat-ingat plat nomor mobil itu. 자, 발찌를 잡으셔서 쫓아온 것 같습니다. Jungdo meminta Sunmin menelepon Gijung untuk memastikan di mana sebenarnya dia berada. Apakah Gijung akan berbohong atau tidak? Saat ditelepon, Gijung menjawab kalau dirinya berada di warung seblak dekat pertokoan rumahnya. Dengan begitu, Jungdo segera pergi ke tempat yang dimaksud. 저희가 부착해드린 전자물 시 불편하신 점 없으셨나요? 있습니다. 혹시 원하시는 직종 있으신가요? Dan ternyata Gijung beneran sudah ada di sana, sehingga Jungdo tak bisa berbuat apa-apa. Meskipun begitu, Jungdo tetap menyampaikan kecurigaannya terhadap Gijung. Kalau cuma pengen beli seblak mah, tinggal pesan aja di GoFood. Jauh-jauh pergi ke pertokoan. Tiba-tiba Minjo yang telah sembuh dari cederanya datang menyapa Sunmin dan Jungdo.
Minjo mengaku senang melihat Jungdo akhirnya bisa bergabung di divisi pengawasan. Dan sebagai ucapan selamat datang, Minjo memberikan sebuah sarung tangan taktis yang akan berguna dalam pekerjaannya sebagai petugas bela diri. Sore harinya, saat sareupna atau waktu maghrib, anak perempuan bernama Minju mencoba menolong seekor anjing yang terikat di tiang listrik. Namun malah ini yang terjadi. Selesai maghrib, Yang Ho, seorang napi yang pernah diringkus Jungdo di awal film, terlihat menemui Byung Sun. Kini, para mantan napi itu berkumpul kembali dan sepakat melakukan kejahatan secara berjamaah. Byung Sun lalu membawa Gi-jung ke lokasi tempat pembuatan filmnya. Sengaja tempatnya masih di gedung yang sama dengan tempat tinggal Gi-jung, biar para pengawas tidak mencurigai mereka. Sambil mengingatkan kalau eksekusi akan dilakukan besok malam. Keesokan harinya di kantor divisi pengawasan, Pak Minjo mendapati napi bernama Yang Ho habis baterai di gelang kakinya. Dia segera melaporkan hal itu kepada Sun Min, kemudian bersiap mendatanginya. Namun sebelum pergi, Sun Min menghubungi Jungdo terlebih dahulu, mengajaknya untuk ikut mendatangi Yang Ho. Tapi karena saat itu Jungdo sedang mengawasi Gi-jung yang sedang potong rambut, jadi Sun Min terpaksa pergi dengan Minjo saja. Tak sadar kalau itu hanya jebakan agar para petugas fokus pada dirinya. Singkatnya, Sun Min dan Minjo digiring ke sebuah gudang rongsok milik Mang Odong. Ketika memeriksa, mereka mendengar ada suara wanita minta tolong, membuat Sun Min dan Minjo segera bergerak menuju arah suara wanita itu. Ternyata itu hanyalah suara rekaman saja untuk menjebak mereka. Sama halnya dengan Sun Min dan Minjo, Jungdo juga dijebak Gi-jung, dikurung di sebuah tempat yang di dalamnya sudah banyak para Kurawa yang siap menghabisinya. Di tempat lain, Sun Min yang gak jago gelut terus mendapat pukulan dari Yang Ho. Beruntung, Minjo muncul menendang Yang Ho dari belakang. Minjo akhirnya tumbang setelah beberapa kali mendapat hantaman di kepalanya. Bahkan langsung disetrum, membuat dirinya kemungkinan kecil untuk selamat. Setelah menghabisi para gangster itu, dia lalu menghubungi Sun Min. Tapi pastinya gak ada jawaban karena Sun Min lagi tak sadarkan diri. Alhasil, Jungdo bergerak sendiri mencari kemana si Gi-jung pergi. Gi-jung ternyata sudah berada di tempat syuting, memakai topeng agar muka jeleknya gak ngilangin nafsu penonton. Jungdo akhirnya sampai di apartemen si Gi-jung. Melihat ada jejak basah dan payung bekas seseorang, Jungdo yakin Gi-jung pasti ada di dalam, ditambah lagi sayup-sayup, dia mendengar ada suara tangisan anak kecil di dalamnya. Jungdo pun segera menggedor pintu, membuat Gi-jung yang berada di dalam terkejut. Karena pintu itu sulit dibuka, Jungdo berniat masuk lewat jendela. Meskipun jendela itu dilengkapi teralis. Jungdo berhasil masuk ke dalam, tapi
Perkelahian itu sebenarnya berjalan seimbang, namun si Byung Sun tiba-tiba muncul dari belakang menusukkan pisau ke arah Jungdo. Keadaan itu dimanfaatkan Gijung dengan cara memukul berkali-kali bagian luka si Jungdo. Namun pada saat Jungdo akan menyelamatkan anak kecil itu, Gijung kembali berdiri, lalu beruntung polisi datang tepat waktu, segera menembakkan obat bius ke arah Gijung. Tapi sial, obat bius itu tak manjur sehingga Gijung berhasil meloloskan diri. Jungdo segera dilarikan ke rumah sakit, disusul sang ayah yang marah-marah karena takut terjadi apa-apa pada putranya. 정도야. 칼에 찔린 게 이게 조금 다친 거예요? Beberapa jam kemudian Jungdo siluman dari pingsannya bertanya bagaimana keadaan Minju, anak kecil yang dia selamatkan kemarin. Mereka menjawab kalau Minju sudah dipulangkan ke rumah orang tuanya. Tak hanya itu, Jungdo juga menanyakan kabar Sunmin dan Minjo. Mereka menjawab Sunmin mengalami patah tulang leher, sedangkan Minjo tak bisa diselamatkan setelah mendapat pukulan keras di kepalanya. Membuat Jungdo tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Singkat cerita, Jungdo kembali mendapat penghargaan sebagai warga pemberani, di mana setelahnya Jungdo dihampiri bibinya Minju. Selain mengucapkan terima kasih, sang bibi memberitahu pasca kejadian itu Minju jadi trauma gak berani keluar rumah. Gak mau sekolah, gak mau ngaji, bahkan beli terasi ke warung terdekat pun dia gak mau karena warungnya memang sudah tutup. Apalagi saat menjenguk Sunmin, berita di TV tak henti-hentinya memberitakan kasus Gijung yang masih bebas berkeliaran. Membuat Jungdo tak tenang, meskipun Sunmin menyarankan agar Jungdo istirahat dulu. 4년 넘게 경찰을 피해다 강기준한테 잡혀있던 아이 있잖아요. 걔 무서워서 밖에도 못 나온대요. 네 맘 잘 알아. Namun Jungdo dan ketiga temannya tak mendengar saran Sunmin, diam-diam merencanakan sesuatu, bermodalkan sebuah petunjuk dari plat nomor mobil yang Jungdo lihat waktu itu. Kebetulan kakak si Yohan sangat ahli dalam hal mencari orang, jadinya Jungdo memintanya untuk mencari plat mobil tersebut. 설사한테 맞을까? Berkat kakaknya Yohan, mereka pun menemukan data pemilik plat nomor yang mereka cari. Dan sebelum mereka bergerak, kakaknya memberikan sebuah flashdisk pada Yohan, yang mana flashdisk tersebut akan terhubung langsung ke komputer kakaknya. Setelah semuanya siap, mereka pun mendatangi tempat si pemilik plat nomor itu, membuka pintu menggunakan alat setrum. 유튜브에서 봤어. 도망가자. Namun berhubung si penyewa apartemen keburu keluar dan memang pemiliknya adalah si Min Wook, mereka pun segera menangkapnya. Setelah itu, Yohan menyambungkan flashdisk pemberian kakaknya ke laptop si Min Wook. Maka otomatis semua file yang ada di laptop itu masuk ke komputer kakaknya. Dan memang benar, hampir seluruh filenya merupakan eksploitasi seksual anak di bawah umur. Seketika Jungdo emosi, berniat menghajarnya, tapi keburu dihalangi oleh ketiga temannya. Sehingga Jungdo hanya mengancam menggunakan stun gun agar si Min Wook jujur memberitahukan keberadaan si Gijung. Niatnya sih hanya mengancam, tapi karena Min Wook centil banyak bergerak, makanya Kang lalu menakut-nakuti si Min Wook bahwa matanya akan buta jika tidak segera dilarikan ke rumah sakit.
Alhasil, Min Wook bersedia memberitahu asalkan setelah itu dia dibawa ke rumah sakit. 말해. Min Wook memberitahu kalau Gi-jung memiliki kartu yang terhubung dengan rekening gelapnya. Jadi setiap Gi-jung memakainya, daftar riwayat akan muncul di ponsel Min Wook, termasuk tempat di mana dia menggunakannya. Bahkan baru saja 1 jam yang lalu, Gi-jung memakainya dan kemungkinan besar dia masih ada di sana. Setelah mendapat informasi, tim Jung-do lalu melapor ke polisi terkait video-video yang mereka temukan di laptop si Min Wook. 미성년자 외설물을 만든 인간이 있습니다. 사용한 곳이야. 여기 안에 보면 여인숙들이 모여 있잖아. 내가 볼 땐 지금 이 안에 있을 가능성이 높아. Jadinya, mereka harus mengecek satu persatu. Namun saat akan berangkat, Jung-do dicegah ayahnya tidak mau kalau Jung-do harus mempertaruhkan nyawa untuk kedua kalinya. Jung-do hanya berkata meskipun Min-ju selamat, tapi dia tetap gak mau keluar rumah. Karena dia tahu Gi-jung masih belum tertangkap. Dan korban Gi-jung tidak hanya Min-ju saja, Jung-do tidak tahu bagaimana nasib mereka sekarang. Mungkin banyak yang lebih menderita dari Min-ju. Jung-do menegaskan hanya ingin ikut membantu, bukan meremehkan kinerja polisi. Jadi dia mohon pada ayahnya agar memberikan izin, berjanji kalau kali ini dia tidak akan terluka. 후회 없게 최선을 다하고 싶어. 나도. 그러니까 나 좀 가게 내버려둬요. 그리고 나 이제 안 다치니까 걱정하지 마요. 가자. Sebelum bergerak, Jung-do memakai sarung tangan taktis pemberian mendiang Pak Min-jo sambil memberikan earphone agar mereka bisa terus terhubung. 무슨 일 있으면 나한테 바로 얘기하고. Singkatnya, setelah bersusah payah berkeliling, akhirnya Wang Hyun menemukan sesuatu yang mencurigakan di salah satu penginapan karena banyaknya bekas wadah seblak dan sepatu pria. Jung-do pun mencoba memasuki penginapan itu, yakin kalau itu penginapan si Gi-jung. Maka Jung-do meminta Kang dan Wang Hyun untuk menunggu di mobil bersama Yohan. 위험하면 불러. 간다. 강기준 개새끼야 나와! Ya, teriakan itu membuat mereka semua keluar, dan karena Jung-do terlihat datang sendirian, mereka pun siap memburunya. 쫓아갈게! Nah, setelah Jung-do menghajar para cecunguk, dia kemudian mengejar Gi-jung mengikuti arahan si Yohan. Gi-jung ternyata tidak berniat kabur, melainkan ingin menyelesaikan urusannya dengan Jung-do di tempat sepi. Jung-do yang mulai terpojok karena kelelahan mengira kalau dirinya tak akan selamat, namun tiba-tiba kini giliran Jung-do yang memanfaatkan keadaan.
Singkatnya, mereka pun diberi apresiasi karena telah membantu kepolisian. Tak tanggung-tanggung yang memberikan apresiasi itu adalah Presiden Korea sendiri, yaitu Kim Nang-tung. 잘하셨습니다. 네, 이어서 대통령님과의 사진 촬영이 Minju juga hadir di acara itu memberikan buket bunga sebagai tanda terima kasih karena berkat Jungdo, dia jadi berani keluar rumah lagi. Di akhir film diperlihatkan Jungdo mendapati seorang napi yang bermasalah dan Jungdo pun berangkat bersama Sunmin mendatangi napi itu. Karena kini Jungdo telah sah menjadi petugas bela diri yang dipasangkan dengan Sunmin. Dan film pun selesai. Salah satu pesan positif yang dapat kita ambil dari film tadi adalah manfaatkanlah kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki diri. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama seperti para napi di film tadi. Karena sejatinya penjara bukanlah tempat singgah, tapi tempat untuk merenungi semua kesalahan. Agar ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka bisa menatap kehidupan dari awal, minimal berguna bagi dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain. Saya Andreas Bawok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Paramios.